Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Kita jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB hari ini, Rabu 27 April 2022. Saya Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih, Pondok Melati, Bekasi, dengan penuh sukacita menyampaikan pesan Alkitab bagi sahabat GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, rahmati kami dengan Roh Kudus-Mu yang dapat membimbing dan menuntun kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu dapat berperan baik sebagai bagian tubuh Kristus dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, renungan pagi ini dielaborasi atau dibuat berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Saya akan membacakan 3 ayat diantaranya, yakni ayat 12 sampai 14. Sahabat GPIB dipersilahkan untuk membaca secara mandiri keseluruhan bagiannya. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat GPIB, judul renungan yang saya sampaikan sama dengan judul perikop bacaan Alkitab, yakni banyak anggota, tetapi satu tubuh dan satu tujuan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak organ tubuh manusia? Para ahli pada umumnya sepakat mengatakan bahwa ada 78 macam. Dengan asumsi, tulang yang berjumlah 206 dihitung satu organ, yakni tulang. Dan gigi kita yang berjumlah 32 dihitung satu organ, yakni gigi. Dari ke-78 organ tersebut, ada yang dikategorikan sebagai organ vital, yakni otak, jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Saat kita makan, bekerja, dan berolahraga, misalnya, organ-organ tubuh itu berkoordinasi satu dengan lainnya secara simultan atau serentak dan berurutan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Mata, mulut, kaki, tangan, daging atau otot, darah, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sebagainya secara serentak dan berurutan menjalankan peran masing-masing guna mencapai tujuan yang hendak dimaksudkan atau diinginkan. Setiap bagian dari anggota tubuh kita bekerja, baik yang kita kontrol maupun yang tidak bisa kita kontrol. Menurut hukum-hukum yang Tuhan sudah sematkan dalam tatanan ciptaan, yakni semua sistem ada dalam tubuh kita, sehingga semuanya bekerja secara harmonis. Dan sistem koordinasi dalam tubuh kita mengendalikan setiap peran dari anggota atau organ tubuh kita bekerja, baik di dalam kesadaran maupun di luar kesadaran kita. Luar biasa, bukan? Rasul Paulus menjadikan cara atau mekanisme kerja tubuh kita tersebut sebagai metafora bagi tubuh Kristus,
Semua orang percaya, yakini yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi anggota atau organ tubuh Kristus. Kristus merupakan kepala dari tubuhnya, yakni jemaatnya. Bagaimana mungkin kita yang merupakan para pribadi yang berbeda dan yang memiliki banyak perbedaan bisa menjadi satu tubuh? Bagaimana mungkin kita yang berbeda latar belakang suku, bangsa, usia, karakter, pendidikan, bahkan tingkat pertumbuhan iman, denominasi gereja, dan pengenalan terhadap siapa Tuhan dan Juru Selamat itu bisa berkoordinasi? Bagaimana dengan berbagai kepentingan yang tidak jarang saling bertolak belakang itu bisa bersepakat mengerjakan sebuah tujuan bersama? Sahabat GPIB, bagian perikop Alkitab yang telah saya bacakan tadi menyatakan bahwa kesatuan koordinasi dan kesepakatan tujuan yang pada gilirannya mengarahkan kesatuan gerak langkah maju kita di dalam iman hanya mungkin terjadi bila kita mau dan rela hidup sepenuhnya bagi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada hakikatnya, kesatuan itu sendiri sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang telah diutus oleh Yesus Kristus untuk tinggal di dalam hati setiap pemercaya, sesungguhnya telah menyediakan sebuah pola dan mekanisme kerja, sebuah tatanan atau sistem baru bagi setiap anggota tubuh Kristus, sehingga kita semua berada di dalam kesatuan, koordinasi, dan kesepakatan kerja tersebut. Roh Kudus setiap hari memberi kita minum air hidup. Roh Kudus memenuhi makanan rohani kita setiap hari. Dan sejatinya, semua kasih karunia itu akan memampukan kita untuk berada, hidup, dan bekerja menurut ritme dari tatanan baru itu. Bukan sebaliknya, dalam tatanan yang lama, saling sikut, saling dengki, mementingkan diri, bahkan meremehkan dan merendahkan yang lain. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, kita sebagai anggota tubuh Kristus perlu terus-menerus mengembangkan kesadaran, kemauan, pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan dengan cara menyerahkan segenap hati kita, jiwa kita, dan segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita kepada bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Semakin dewasa kita secara rohani, maka kesadaran dan kemauan untuk terus berserah secara total kepada Allah, maka iman kita kepada Allah semakin kokoh berakar di dalam Yesus Kristus. Jadi, sekalipun konteks kehidupan setiap anggota tubuh Kristus berbeda, sekalipun peran kita berbeda, dan sekalipun status serta keberadaan kita unik, namun oleh kasih karunia-Nya, kita telah ditempatkan menjadi anggota atau organ tubuh Yesus Kristus, sehingga kepelbagaian itu dapat disatukan dan dikoordinasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran yang luar biasa ini. Jika kita semua mau dan rela dipimpinnya, pertanyaannya, maukah kita dengan rela dipimpin Roh Kudus? Atau masihkah kita membiarkan ego kita yang menguasai? Jawablah secara jujur dalam batin kita masing-masing. Jika kita mau dengan rela dipimpin Roh Kudus dan tinggal di dalam sang pokok anggur yang benar, maka walaupun pekerjaan dan peran kita beragam, kita akan mampu bersepakat mengerjakan semua pekerjaan baik di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, atau secara komunal di dalam persekutuan kita dengan sesama anggota. Kita melakukannya bukan untuk mencari puji,
haus pujian, mendapat hormat dari manusia, melainkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Sang Pemilik hidup kita. Sahabat GPIB, secara kasat mata, sepintas lalu, mungkin tidak ada perubahan peran yang dijalankan seusai sahabat GPIB semua mendengarkan renungan Morning Call GPIB pagi ini. Sahabat GPIB akan tetap mengerjakan tugas dan peran rutin sehari-hari, baik di rumah, di gereja, di kantor, di ladang, di pantai, di pabrik, dan lain sebagainya. Namun kiranya, melalui iman percaya kita kepada karya penebusan Kristus di kayu salib, dan semoga di dalam hati dan pikiran sahabat GPIB muncul sebuah kesadaran baru, yang segar, yang kuat, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang mengarahkan semua elemen diri kita kepada tatanan manusia baru yang menghisapkan diri kita oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus, dipersatukan sepenuhnya kepada tubuh Kristus. Dan semoga kesaksian kita bersama membawa dampak pembaharuan, membawa shalom Allah di tengah-tengah dunia ini dalam keseharian dan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya, mau menerima perbedaan satu dengan yang lain, berhenti bercela jika berbeda, berhenti menghina, bahkan meremehkan orang lain, siapapun dia. Sahabat GPIB, semua kita dapat membawakan kerinduan dan harapan ini, baik ketika kita berdoa secara pribadi, maupun berdoa syafaat dalam persekutuan jemaat, agar kesatuan tubuh Kristus terwujud. Ini pun merupakan tugas lain yang tak kalah pentingnya untuk kita lakukan setiap hari. Doa semacam ini selaras dengan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Jika semangat, kesungguhan, kesetiaan, dan ketulusan kita menyatu dengan doa-doa tersebut, saya memiliki keyakinan yang besar. Allah akan mengerjakan bagiannya yang jauh melampaui apa yang kita doakan dan kita minta. Ia akan menyatakan dan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa permohonan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami adalah anggota tubuh Kristus yang telah menjadi percaya karena pemberitaan firman Tuhan dari para hamba-Mu yang telah Engkau pilih. Satukan kami sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus satu. Biarlah hidup kami ditautkan di dalam kasih-Mu dan di dalam Roh-Mu, baik dengan diri maupun antar pribadi kami, supaya dunia tahu bahwa kami adalah pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya dunia juga tahu dan menerima bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang dapat menghantarkan diri mereka juga kepada keselamatan jiwa mereka. Biarlah di dalam kesatuan ini kami belajar hukum-hukum-Mu, hikmat-Mu, ketetapan-Mu, jalan-jalan-Mu, serta mengenal kuasa-Mu, sehingga semua itu memampukan kami melakukan dan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Bapa telah siapkan. Kami rindu agar di dalam kesatuan itu kami dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Demikian sahabat GPIB, sebuah renungan pagi ini bagi kita. Kiranya renungan ini membawa kesegaran dan damai sejahtera bagi saudara dan keluarga. Salam hormat, salam kasih, salam sehat. Dari saya, Pendeta Esther Sutia Tumanseri. Tuhan Yesus memberkati.